اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, detik ini kita berbahagia, hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kita berbahagia hidup dalam iman dan Islam, dan hidup selalu di dalam rahmat, ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin rahimakumullah. Beberapa bulan terakhir angka kematian akibat bunuh diri di Korea Selatan, di Jepang dan di beberapa negara lainnya meningkat. Kemudian angka umur harapan hidup menurun. Tapi yang luar biasa, di Indonesia, di negeri kita, angka harapan hidup meningkat. Pemerintah Jepang akhir-akhir ini sedang disibukkan dengan satu pekerjaan cukup besar, yaitu banyaknya anak-anak muda di sana yang enggan menikah, dan banyak di sana orang-orang yang sudah menikah enggan punya anak. Maka banyak pengamat mengatakan bahwa suatu saat Jepang hanya tinggal nama, karena banyak usia senja yang menumpuk dan segera berakhir hidup mereka. Kemudian ada satu fase periode
di mana generasi akan mengalami kekosongan karena banyak yang tidak menikah dan banyak yang enggan punya anak. 3 hari yang lalu, seorang pemuda Jepang keluar dari rumahnya setelah 5 tahun berada di dalam rumah. Dan ternyata banyak sekali anak-anak muda di sana yang menyendiri. Akibatnya para pengamat mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan emosional di Jepang, di Korea meningkat. Dan makanya di Jepang dan Korea juga meningkatnya angka bunuh diri. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bukakan hati kita untuk menerima iman dan Islam secara kafah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kekuatan tauhid di dalam diri kita menggerakkan kita untuk melakukan 2 hal pekerjaan utama. Yang pertama adalah kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sholat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berpuasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita menjalankan rangkaian ibadah-ibadah kita. Kita terhubung dengan zat yang maha bahagia. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berbahagia. Maka orang beriman di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamulah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dan sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah titipkan kepada kita iman dan Islam. Dengan iman dan Islam itu kita menyadari akan kekuatan persaudaraan. Dengan iman dan Islam itu kita menyadari bahwa kita butuh orang lain. Maka kita ikat diri kita dalam simpul-simpul silaturahim. Kita ikat diri kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang mampu mempererat hubungan kekeluargaan. Kita bangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita kuatkan diri kita akan peran tanggung jawab kita di masyarakat. Dan kita menyadari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang usianya, maka makin baik perbuatan. Kita menyadari akan peran-peran kita yang terhubung satu sama lain. Dan fakta ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Satu sama lain terhubung, satu sama lain saling membutuhkan. Dan pondasi ini luar biasa ada pada iman dan Islam kita. Maka beberapa ayat di dalam Al-Quran ketika memerintahkan takwa dikaitkan oleh Allah dengan perintah bersaudaraan, dengan perintah i'tisam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Di ayat ini ada perintah takwa. Tapi juga di ayat ini ada perintah membangun ukhuwah, membangun persaudaraan. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan di takwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu saling tolong menolong dalam perbuatan mungkar dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya ingatlah azab Allah sangat pedih. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di ayat ini Allah juga mengatakan bahwa orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara dua orang yang berselisih. Bertakwalah kamu kepada Allah agar Allah merahmati. Hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan dua hubungan penting, dua hubungan utama. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Kita terhubung satu sama lain. Kedua hubungan ini melahirkan rasa bahagia di dalam diri kita, melahirkan ketenangan, melahirkan kedamaian, melahirkan kebahagiaan dalam diri kita. Maka setiap kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hadirin rahimakumullah, fakta mencatat, alhamdulillah, usia harapan hidup di Indonesia meningkat sampai 70 tahun. Dan fakta juga mencatat bahwa orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara-negara sekelas Amerika, Jepang, Korea, Cina, India. 2 hari yang lalu pemerintah Amerika merazia warganya yang hidup dengan kemah-kemah buatan di trotoar-trotoar di jalan-jalan Amerika karena meningkatnya angka kemiskinan. Dengan meningkatnya angka kemiskinan, maka meningkatlah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, gangguan emosional. Kenapa? Karena masyarakat dunia sekarang sedang dilanda, yaitu bertambahnya angka orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dengan segala keterbatasan kita, Allah masih berikan kepada kita kekuatan tauhid di dalam diri kita. Satu keyakinan di dalam diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Ada keyakinan, kesadaran di dalam diri kita bahwa hidup ini tidak lepas dari cobaan dan ujian hidup. Dan Allah kuatkan kita pada saat kita menghadapi cobaan ujian hidup dengan pernyataan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Dan Allah kuatkan kita di masa-masa sulit. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan iman, ibadah, dan memperbaiki, meningkatkan akhlak kita menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, siapa manusia yang paling berbahagia? Ternyata Al-Quran menyimpulkan bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang bertakwa.
orang yang paling damai hidupnya, orang yang hidup dengan penuh dengan cinta adalah orang yang bertakwa. Dan siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan menyintai Allah adalah orang bertakwa. Maka Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah karena kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa-sisa umur kita adalah orang yang sangat berbahagia dan kita selalu hidup dalam iman, dalam Islam. Dan begitu juga pada saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dalam iman, dalam Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ja'ala al-Islam dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin walladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin walladzi ja'ala Muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Di Al-Baqarah ayat 277 Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman melakukan amal saleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Artinya orang-orang beriman ini insya Allah adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan kunci kebahagiaan meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umura walidina wa abnaina wa ikhwanina wa akhwatina wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat umurad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma saddid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim rahbah innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wala zikrullahi akbar. Qimus salat. Allahu akbar.